Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Kasim. Catatan ini dibuat untuk memperingati bulan Buya Syafi'i Ma'arif. Bagi saya dan orang yang lebih tua dari saya atau generasi sepantar saya atau generasi di bawah saya sedikit, Buya Syafi'i Ma'arif adalah tokoh yang luar biasa, cermin bagi kehidupan kita bersama. Mengapa Buya Syafi'i cermin kehidupan bagi kita semua? Paling tidak bagi saya secara pribadi, karena di dalam perjalanan hidup yang panjang, pengabdian beliau, kita bisa mengukur diri kita. Buya Syafi'i adalah contoh bahwa manusia itu berubah dalam posisi ideologisnya. Buya ketika sekolah di Amerika pernah memiliki kecenderungan untuk berada dalam posisi ideologis negara Islam. Saya tahu bahwa kecenderungan ini sebagai warisan politik Islam, terutama merupakan warisan dari partai politik Masyumi, partai politik kebanggaan umat Islam. Masyumi adalah partai politik Islam terbesar dalam sejarah politik Islam di Indonesia dan menjadi semacam rumah bagi para aktivis Islam, modernis, dan tradisionalis saat itu. Muhammadiyah sendiri bukan anggota resmi Masyumi, beda dengan NU yang pernah menjadi penyokong utama partai Masyumi, namun banyak aktivis dan pemikir Muhammadiyah yang menjadi simpatisan bahkan pengikut dari partai Masyumi. Sayang sekali Masyumi dibubarkan oleh pemerintah dan kita sampai saat ini tidak memiliki partai Islam semenarik seperti Masyumi. Konteks Orde Baru Soeharto juga memberikan kontribusi mengapa Buya Syafi'i Ma'arif berada dalam posisi kritis dan cenderung Islamis, karena Soeharto tidak memberikan tempat bagi aspirasi Islam pada saat itu. Soeharto tidak hanya mengkerdilkan politik Islam seperti membonsai P3 untuk menjadi partai politik Islam yang segitu-gitu saja, namun juga membatasi hal-hal di luar politik pada umat Islam. Sekularisasi yang sangat terlihat juga menyebabkan tokoh seperti Buya Syafi'i menjadi kritis untuk meletakkan keadilan bagi peran Islam di Indonesia. Katakanlah antara Buya Syafi'i dan Amin Rais adalah dua pendekar dari Chicago yang kira-kira memiliki jalur yang hampir sama dalam hal peran politik Islam pada saat itu. Sudah barang tentu perdebatan tentang Indonesia sebagai negara Islam atau negara sekuler berbasis Pancasila menjadi latar belakang juga atas Buya Syafi'i Ma'arif. Dari posisi ini Buya seolah-olah berada dalam posisi Islamis yang selama ini menjadi citra politik Masyumi. Namun selain soal Masyumi, Buya Syafi'i Ma'arif juga pernah mengagumi Abu A'la al-Maududi. Kita tahu bahwa Abu A'la al-Maududi adalah pemikir besar Islam, kelahiran India, lalu karena terjadi perpisahan India-Pakistan, Maududi menjadi tokoh besar di Pakistan. Kita memahami bahwa Maududi memiliki pemikiran untuk membangkitkan Islam, true Islam. Bagi Maududi, Islam adalah hal paling penting dalam politik, karenanya syariah harus ditegakkan. Bagi Maududi, sekularisme, nasionalisme, dan sosialisme bukan model Islam. Politik Islam harus kembali pada masa Khulafaur Rasyidin. Namun Buya ternyata tidak selalu dalam posisi di atas. Buya Syafi'i setelah mendengar banyak kuliah dari Fazlur Rahman, seorang profesor di Chicago, mengalami perubahan. Fazlur Rahman adalah pemikir besar Pakistan, kemudian mengajar di Chicago. Pemikiran modern Islam Fazlur Rahman menyebabkan ide-ide Islamisme Buya Syafi'i Ma'arif mengalami perubahan besar. Buya Syafi'i Ma'arif bergeser dari formalisme Islam ke substansi Islam. Bagi Buya Syafi'i yang terpenting tidak lagi negara Islam, sebagaimana ketika beliau masih dalam kerangka pikir Masyumi dan Maududi, namun moralitas Islam. Dengan kata lain, buat apa memiliki negara Islam namun moralitasnya bukan Islam. Hal penting adalah negara tidak menggunakan nama Islam, namun Islam bisa dilaksanakan dan menginspirasi seluruh proses berbangsa dan bernegara. Disinilah Buya Syafi'i sering mengutip Hatta tentang filsafat gincu dan filsafat garam. Apa itu? Filsafat gincu tampak tapi tidak terasa, filsafat garam tak tampak tapi terasa. Gincu yang merah namun ternyata warna merah tidak berarti manis seperti sirup merah namun malah tidak terasa. Filsafat ini digunakan untuk menggambarkan
hubungan negara dan Islam. Bagi Buya Syafi'i Ma'arif, hubungan antara Islam dan negara hendaklah seperti filsafat garam. Memang di dalam Pancasila tidak ada jargon-jargon khusus yang mencerminkan politik Islam murni, namun Islam sesungguhnya adalah substansi dari Pancasila itu sendiri. Kita semua bisa belajar dari Buya, bagaimana Buya kemudian menjadi tokoh utama pembela toleransi, kemanusiaan, keterbukaan, formalisme, non-formalisme keagamaan, anti korupsi, dan lain sebagainya. Hal ini terutama terjadi ketika Buya memimpin organisasi besar Muhammadiyah. Jalur Buya Syafi'i Ma'arif semakin tebal ketika beliau menjadi pemimpin Muhammadiyah. Posisi Buya sebagai pemimpin organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia menyebabkan pemikiran beliau tidak hanya dihitung sebagai pemikiran individual, namun juga pemikiran Muhammadiyah sebagai organisasi. Sebagai lokomotif Muhammadiyah, Buya Syafi'i Ma'arif adalah panutan sikap, langkah, dan pikir bagi warga Muhammadiyah dan bahkan bagi simpatisan non-Muhammadiyah. Sudah barang tentu tidak semua warga Muhammadiyah bisa menerima pemikiran Buya Syafi'i, namun itulah kenyataan menjadi pemimpin sebuah organisasi Islam besar yang tidak monolitik. Apalagi Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi kaum modernis yang cara berorganisasinya menggunakan relasi rasional. Saya masih ingat bagaimana Buya Syafi'i mengkritik mereka yang menjadi teroris. Beliau sangat heran dengan ideologi para teroris ini yang bisa membunuh sesama saudara satu agama. Pernyataan yang sering dikemukakan oleh Buya Syafi'i Ma'arif untuk menggambarkan keanehan para teroris adalah kaum takut hidup berani mati. Mereka, para teroris, itu bukan memulihkan hidup. Mereka frustasi karena tidak mampu menjalani dan menghadapi tantangan hidup. Karenanya mati menjadi pilihan mereka. Pernyataan Buya yang demikian ini jelas tidak semua bisa diterima oleh kalangan Muhammadiyah karena persoalan terorisme itu kompleks. Buya Syafi'i Ma'arif bagi saya bukan hanya cermin bagi pemikiran yang terbuka, progresif, empatik, namun cermin bagi kehidupan yang bersahaja. Bayangkan sebagai pemimpin organisasi yang besar, karena sumber daya Muhammadiyah memang sangat besar, Buya Syafi'i bertindak asketis. Ingat, sebagai pemimpin organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia itu pasti memiliki banyak privilege dan tawaran-tawaran dari berbagai pihak, baik swasta maupun negara. Namun Buya Syafi'i Ma'arif tetap bersikap zuhud atau asketis. Bahkan Buya Syafi'i Ma'arif sering menyetir sendiri menuju kantor gedung PP Muhammadiyah. Sikap asketis inilah yang sebenarnya patut menjadi cermin besar bagi kita semua, mengingat tantangannya pada zaman sekarang begitu luar biasa. Jika pimpinan organisasi, apalagi organisasi Islam itu tidak mampu menciptakan keteladanan asketis, maka dampaknya akan besar di masyarakat. Bagi catatan, Buya Syafi'i Ma'arif adalah tokoh yang pelajaran hidup darinya, jika kita mau laksanakan, akan mengurai problem-problem kehidupan Indonesia yang semakin rumit dan semrawut. Keteladanan kepemimpinan Buya Syafi'i Ma'arif adalah hal paling penting dalam episode kehidupan beliau. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.